Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan dari 11 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reformasi gereja. Reformasi gereja atau reformasi Protestan adalah gerakan reformasi umat Kristiani Eropa yang menjadikan Protestanisme sebuah cabang tersendiri dalam agama Kristen pada masa itu. Gerakan ini bermula pada abad 1517 Masehi tatkala Martin Luther mempublikasikan 95 tesis dan berakhir pada 1648 dengan perjanjian Westphalia yang meredakan perang agama di Eropa. Latar belakang terjadinya reformasi gereja. Yang pertama, banyaknya penyimpangan keagamaan. Salah satunya yaitu dilakukannya penyogokan oleh pemuka agama kepada petinggi gereja agar mereka memperoleh kedudukan sosial keagamaan. Yang kedua itu korupsi atas nama negara. Ketiga, pajak-pajak yang memberatkan karena ambisi kekuasaan kaum bangsawan lokal. Yang keempat, kebangkitan nasionalisme di Eropa. Dan yang kelima, perkembangan kapitalisme dan krisis-krisis ekonomi di kawasan Imperium Roma. Tokoh reformasi gereja. Yang pertama yaitu Martin Luther. Martin Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 Masehi di kota Eisleben, Provinsi Saxony, atau yang sekarang lebih dikenal dengan wilayah Jerman. Martin adalah nama baptisan yang diperolehnya karena hari pembaptisannya bertepatan dengan hari Santo Martin atau pelindung kaum pengemis. Awal gerakan reformasi gereja Protestan terjadi di Jerman dengan tokoh utamanya Martin Luther. Mengapa terjadi di Jerman? Menurut Burns dan Wright dalam Suhelny, ada beberapa faktor, yakni yang pertama, Jerman yang sekitar abad 15 sampai 16 masih merupakan negara agraris atau negara yang masih terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Yang kedua, rakyat Jerman pada saat itu sebagian besar adalah masyarakat petani yang merupakan kelompok sosial yang paling menderita akibat adanya kekuasaan gereja Katolisisme. Selain itu, Luther juga menolak tradisi keagamaan yang sudah berlangsung ratusan tahun lamanya, yakni hak istimewa pastor dalam membacakan dan menafsirkan kitab suci. Menurutnya, siapapun pengikut Kristus bukan hanya kaum pendeta saja berhak membaca dan menafsirkan Alkitab. Alkitab harus terbuka bagi semua orang agar isi kebenarannya diketahui semua orang. Tidak terbatas kaum pendeta saja, sehingga tidak terjadi monopoli kebenaran oleh segelintir pemuka agama, dan protes ini berdampak luas. Kebenaran agama kemudian menjadi bersifat interpretable dan multi-interpretasi. Pastor dan pemuka agama bukan satu-satunya penafsir kebenaran. Yang kedua, tokohnya itu Johannes Calvin. Calvin lahir di Noyon, Picardy, Prancis tahun 1509 Masehi. Calvin belajar di Universitas Paris dan mendalami kajian hukum di Orleans. Kemudian pada tahun 1541 Masehi, ia mulai aktif sebagai penginjil. John Calvin merupakan tokoh penting dalam gerakan reformasi gereja Protestan. Calvin telah meletakkan dasar-dasar teologis, filosofis, dan intelektual yang kokoh bagi keberhasilan gerakan reformasi Protestan di Eropa. Calvinisme sangat berpengaruh terhadap perjalanan sejarah Eropa modern. Ia merupakan salah satu fondasi doktrinal terpenting kemajuan peradaban kapitalis Eropa di abad modern. Pemikiran Calvin yang kemudian menjadi basis teologis terpenting Protestanisme adalah adanya gagasan tentang takdir atau predestination.
Takdir manusia menurut Calvin telah ditentukan oleh Tuhan. Manusia yang selamat atau celaka di dunia manapun di akhirat kelak memang telah ditulis nasibnya demikian. Nasib manusia sepenuhnya ditentukan oleh ibadah dan Tuhan. Proses terjadinya reformasi gereja. Awal terjadinya reformasi gereja ini muncul atau terjadi di Jerman. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya reformasi gereja di Jerman, yaitu sekitar abad 15-16, Jerman masih merupakan negara agraris yang terbelakang dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Kuatnya pengaruh Katolisme yang bersifat konservatif di Jerman. Banyaknya penjualan surat-surat pengampunan dosa di Jerman melebihi negara-negara Eropa lainnya. Sebagian besar rakyat Jerman yang berprofesi sebagai petani yang merupakan kelompok sosial yang penting menderita akibat kekuasaan Katolisme, salah satunya dengan adanya pajak-pajak yang sangat memberatkan rakyat. Selain itu, juga faktor yang paling mendasari terjadinya reformasi di Jerman adanya fase transisi ekonomi di Jerman, di mana pada waktu itu terjadi proses perubahan dari masyarakat feodal menuju masyarakat ekonomi profit atau menuju masyarakat kapitalis. Nah, dari sinilah muncul satu tokoh yaitu Martin Luther. Adapun pemikiran-pemikiran dari Martin Luther dalam melakukan protes terhadap kekuasaan gereja Katolik Roma, yaitu penolakan Luther terhadap surat-surat pengampunan doa yang dikeluarkan oleh Paus karena menurutnya gereja atau pemuka agama tidak memiliki hak untuk memberikan pengampunan dosa. Tuhanlah yang memberikan pengampunan itu didasarkan kepada kepercayaan dan amal soleh individu selama hidup. Dampak dari adanya gerakan reformasi Protestan di bawah Luther dan Calvin. Yang pertama, dampak sosial dan politik terhadap Eropa dan negara-negara barat pada umumnya. Reformasi ini menimbulkan Western Christendom sehingga munculnya negara-negara nasionalis kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik seperti lembaga kepausan Roma. Yang kedua, reformasi juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil, Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quarisme, dan Katolikisme. Akibat adanya sekte-sekte ini, Eropa terbelah secara keagamaan. Jerman Utara dan negara-negara Skandinavia dan Norwegia menganut Lutheranisme, Skotlandia, Belanda, Switzerland, dan Prancis menganut Calvinisme, dan negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol dan Italia menganut Katolisisme atau Ortodoks. Sekian penjelasan saya tentang reformasi gereja. Yang terakhir dari saya yaitu sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah atau pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.